Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Abnormal 1 dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 4. NIM saya 19091112. Di sini saya akan membahas tentang sejarah psikologi abnormal dan perspektif kontemporer tentang abnormalitas. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi abnormal. Perilaku abnormal sering diartikan sebagai perilaku yang berlebihan dari tingkah laku manusia pada umumnya. Dalam artian, orang yang bertingkah tidak wajar, yang biasanya terdapat gangguan mental akibat tekanan yang terus diterimanya. Seperti halnya Montesquieu, yang merupakan ahli politik dan pemerintahan berkebangsaan Prancis yang mengalami paranoid, yaitu sensitif terhadap kekuasaan. Sehingga yang terpikir olehnya bahwa kekuasaan hanya berada pada tangan seseorang atau kelompok saja. Profesor Dr. Sutarjo memaparkan bahwa terjadinya gangguan mental adalah akibat dari ketidakseimbangan emosional diri seseorang dalam menghadapi kenyataan yang terjadi. Selanjutnya adalah penyebab abnormal. Yang pertama adalah primer. Primer adalah kondisi yang harus dipenuhi agar gangguan muncul, meskipun kenyataan gangguan tersebut tidak atau belum muncul. Yang kedua adalah presdisposisi. Presdisposisi adalah keadaan sebelum munculnya gangguan, kemungkinan terjadinya suatu gangguan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah pencetus. Pencetus adalah peristiwa yang sebenarnya tidak terlalu parah namun seolah-olah menjadi penyebab timbulnya perilaku abnormal. Yang keempat adalah penguat. Penguat adalah peristiwa yang terjadi memantapkan sesuatu keadaan atau kecenderungan tertentu. Selanjutnya adalah mendefinisikan perilaku abnormal. Definisi perilaku abnormal yang pertama adalah perilaku yang tidak biasa. Yang kedua adalah perilaku menyimpang, tidak dapat diterima secara sosial atau melanggar norma sosial. Yang ketiga adalah persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realita. Yang keempat adalah stres personal yang berlebihan. Yang kelima, perilaku maladaptif. Dan yang keenam adalah perilaku berbahaya. Bahasan yang kedua yaitu perspektif historis abnormalitas. Perubahan pandangan perilaku abnormal. Pada masyarakat purba, menghubungkan perilaku abnormal dengan kekuatan supranatural atau bersifat ketuhanan, yaitu model demonologi zaman prasejarah. Abad pertengahan, kepercayaan pada roh jahat dan pengusir roh jahat digunakan untuk menyingkirkan individu yang berperilaku abnormal. Awal abad 19, Wilhelm Grischinger mengatakan perilaku abnormal disebabkan oleh adanya penyakit pada otak. Emil Kraepelin mengatakan memiliki pengaruh perkembangan model medis modern yang menyamakan pola perilaku abnormal dengan penyakit fisik. Pembahasan yang ketiga yaitu perspektif kontemporer abnormalitas. Perspektif kontemporer abnormalitas memiliki 4 model. Yang pertama adalah model medis atau biologis. Model ini menggambarkan pola perilaku abnormal seperti penyakit fisik dengan istilah simptom yang disebut sindrom. Sindrom memiliki penyebab yang berbeda, diduga bersifat biologis. Grischinger dan Kraepelin membuka jalan untuk perkembangan model medis modern yang menjelaskan penyebab perilaku abnormal berdasarkan kerusakan biologis atau abnormalitas yang mendasarinya, bukan roh jahat. Model selanjutnya adalah model psikologis. Model ini memfokuskan pada akar psikologis dari perilaku abnormal dan berasal dari perspektif psikoanalisis, perilaku, humanistik, dan kognitif.
Freud mengatakan penyebab perilaku abnormal terletak pada interaksi antara kekuatan-kekuatan di dalam pikiran bawah sadar. Model yang ketiga yaitu model sosiokultural. Model ini menekankan perspektif yang luas, memperhitungkan konteks sosial di mana perilaku abnormal tersebut terjadi. Penyebab perilaku abnormal mungkin dapat ditemukan kegagalan masyarakat dan bukan kegagalan orangnya. Masalah psikologis bisa jadi berakar pada penyakit sosial masyarakat, seperti kemiskinan, perpecahan sosial, diskriminasi ras, etnisitas, gaya hidup, serta hilangnya kesempatan ekonomi. Jas mengatakan yang disebut penyakit mental adalah masalah dalam kehidupan. Model yang keempat yaitu model biopsikososial. Model ini yaitu berhubungan antara faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial kultural. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.